Stop, geng. Stop hina dan rendahkan Petronas. Karena dengan sekejap mata di negara kita sendiri mengambil ludah kita sendiri, geng. Di mana? Mau taruh di mana muka kita, geng? Malu kita, geng. Malu. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Begitu banyaknya, geng, rasuah-rasuah ataupun case-case masalah-masalah di dalam negara kita sendiri, geng. Kemarin itu tentang tongges 3 kilo sampai merenggut nyawa. Kini ada lagi Pertamina yang dulunya, yang awal-awalnya netizen itu menyombongkan Pertamina dan merendahkan Petronas. Bahkan ada juga yang mengatakan Indonesia stop impor bahan dan minyak dan gas ke Malaysia. Tapi faktanya hanya sekejap mata, geng. Hanya sekejap mata, dan masih dalam hari ini juga Indonesia tengah pening. Bahkan seluruh rakyat Indonesia itu geram dengan ulah oknum-oknum Pertamina yang meresahkan rakyat dan merugikan negara. Bahkan orang Malaysia pelik dengan hal ini. Tapi geng, sebelum video ini saya mulai, disclaimer dulu, geng, yang saya buat video ini bukan bertujuan untuk menunjukkan keburukan di negara saya sendiri kepada Malaysia, akan tetapi agar kita ini lebih sadar diri untuk mengurangi kesombongan diri kita masing-masing dan agar boleh menghargai negara-negara lain dan lainnya. Karena begitu banyaknya netizen bahkan influencer yang cukup besar Indonesia ini terlalu bangga dan mendekati kesombongan yang parahnya lagi itu merendahkan Petronas Malaysia. Oke, kita lanjutkan videonya. Skandal rasuah Pertamina 53 bilion. Gila. Syarikat minyak Indonesia terbesar, Pertamina, sekarang tengah panas dengan skandal rasuah bernilai 53 bilion. Pegawai kanan kena tangkap, perdagangan haram minyak dan manipulasi subsidi, semua ada. So siapa dalang sebenarnya? Apa yang sebenarnya berlaku ni? Jom kita bongkar. So skandal ni terbongkar bila Peguam Negara Indonesia tahan 7 individu, termasuk 2 pegawai kanan Pertamina tu sendiri tau. So antara yang ditangkap ialah Pengarah Patraniaga Pertamina Riva Siahan dan CEO Pertamina International Shipping Yoki Finandi tau. So ni sekadar info, Patraniaga ni unit yang handle jualan minyak Pertamina, manakala Pertamina International Shipping pula urus penghantaran minyak. Maknanya orang yang urus minyak ni sendiri yang buat kerja haram tau. Selain itu, turut ditahan Pengarah Kilang Pertamina International Sani Dina Saifuddin serta 3 lagi individu daripada sektor swasta. So macam mana diorang songlap duit sampai 53 bilion ni? Wow. Okey, yang pertama, diorang ni beli minyak import lebih mahal daripada harga pasaran. So diorang ni sengaja beli minyak import yang lebih mahal supaya diorang ni ada duit lebih untuk kau keuntungan sendirilah. Yang kedua, diorang ekspor minyak tempatan yang lebih murah. So minyak Indonesia yang lebih murah ni diorang ekspor keluar supaya rakyat diorang sendiri tak dapat guna. Yang ketiga, diorang campur minyak subsidi untuk dapat untung lebih. Minyak Pertalite yang disubsidi kerajaan, diorang ni campur dengan minyak Pertamax yang tak subsidi, lepas tu jual mahal. Kira lagi banyak lah untung haram untuk diorang ni kan. Jadi benda ni bukan benda yang kecil. Ini rasuah dah pecah amanah berskala besar tau. Benda ni bukan setakat hilang duit tau, tapi rakyat kena tipu. Betul. Sekarang Pertamina ni janji akan bekerjasama dengan pejabat Peguam Negara Indonesia untuk buat siasatan penuh. Tapi persoalan yang sebenar, ada lagi tak jerung besar yang belum ditangkap? Ataupun adakah skandal ni hanyalah permulaan sebenarnya? So korang rasa patut tak pegawai-pegawai ni kena hukuman lebih berat? Cuba. Saya ada komen agar orang-orang ataupun oknum yang melakukan korupsi besar-besaran macam ini agar dihukum yang seberat-beratnya. Tak payah berat-berat sangat lah. Kita contoh macam di Malaysia aja.
dimiskinkan, yang berkorupsi macam itu, anak dan istri-istrinya ataupun keturunannya itu di blacklist dari negara. Jadi sampai bila-bila pun tak boleh menjadi jabatan, karena kalau orang-orang macam ini yang sudah mempunyai etikat buruk lalu nanti akan dipakai lagi oleh pejabat-pejabat negara, pasti akan melakukan hal yang berulang-ulang. Dan saya yakin ini bukan hanya 7 orang, pasti lebih. Cuman yang ketangkep aja hari ini 7 orang saja. Yang kemarin itu di Indonesia ini, geng, Liga Korupsi Indonesia itu yang tertinggi yaitu PT Timah. Karena Indonesia ini sumber daya alamnya kaya ya. PT Timah itu tingkat korupsinya yang nomor 1. Kini terkalahkan dengan Pertamina, geng. Update Liga Korupsi Indonesia, PT Pertamina berhasil menjadi posisi pertama dengan total kerugian negara 980 triliun. Anjir, ini hampir 1000 triliun. Lu bayangin aja, itu yang 980 triliun itu cuma kerugian negara. Kerugian kita sebagai masyarakat yang beli Pertamax ditipu itu belum dihitung, bajingan. Aduh, wow. Ini nih orang-orang mahasiswa yang demo kemarin, yang harusnya yang demo tuh yang kayak gini. Demo soal hukumannya, soal undang-undangnya. Ini yang kayak gini nih, yang korupsinya ratusan miliar, apalagi ini ratusan triliun, udah langsung bunuh aja, hukuman mati. Keluarganya dimiskinkan, asetnya disita semua. Ini tuman, coy. Kalau nggak gitu, korupsi di kita gak akan beres-beres. Kenapa? Karena sistem dan hukumnya itu menyuruh orang-orang buat korupsi. Lu bayangin aja, korupsi ratusan triliun, dihukum 20 tahun penjara. Ganti rugi cuma miliaran. Itu orang yang korupsi udah nyimpen di luar uang ratusan triliun, udah minimal 1 triliun tuh udah disimpan di luar. Hukuman 20 tahun penjara. Bisa nyogok buat remisi. Belum penjaranya mewah, bisa keluar. Ini udah langsung hukum mati aja. Yang ratusan triliun, ratusan miliar itu udah hukum mati. Pekan ini terjadi pergeseran posisi yang mengejutkan di papan atas klasemen Liga Korupsi Indonesia. Pertamina, sang raksasa minyak, berhasil merangsek naik ke peringkat kedua setelah skandal oplosan Pertamax yang merugikan negara hingga 193,7 triliun terkuak. Kenaikan ini membuat Pertamina menyalip Bank Indonesia yang harus rela turun ke posisi ketiga dengan kasus BLBI yang hanya merugikan 138 triliun rupiah. Sementara itu, PT Timah masih kokoh di puncak klasemen dengan rekor fantastis 300 triliun rupiah, hasil dari praktik ilegal dalam tata niaga timah. Layaknya Manchester United di era keemasannya, PT Timah seolah tak tersentuh di puncak. Di papan tengah juga tak kalah seru. PT Duta Palma dengan skandal penyerobotan lahan senilai 78 triliun rupiah masih bertahan di posisi keempat. Dibayangi oleh TPPI yang membuntuti di posisi kelima dengan kerugian 37,8 triliun dari penjualan ilegal kondensat. Sabri dan Jiwasraya, 2 tim yang terlibat dalam kasus korupsi dana investasi, masing-masing menempati posisi ke-6 dan ke-7. Sementara itu, PT Musimmas, sang penguasa izin ekspor minyak sawit mentah, berada di posisi ke-8. Garuda Indonesia, sang maskapai kebanggaan, dan Kominfo, sang penguasa proyek BTS 4G, melengkapi daftar 10 besar di posisi ke-9 dan ke-10. Liga Korupsi Indonesia masih menjadi masalah yang serius, berharap wasit akan berlaku adil dan tidak tebang pilih dalam memimpin laga. Mengingat Liga Korupsi Indonesia rawan akan kecurangan. Aduh, gue bilang juga apa, Indonesia itu darurat koruptor. Ya, darurat koruptor. Bisanya selama ini ya, rakyat dibohongin. Gak tahu nih, besok-besok yang terbongkar apa lagi nih? Jangan-jangan beras yang selama ini kita makan juga bukan beras asli. Ya kan kayak gitu ya. Bisa aja kita curigai nih. Jangan-jangan tomat, bawang, apa semua sampai hal-hal kayak gitu juga udah dimanipulatif. Indonesia darurat koruptor. Darurat orang jujur. Korupsi di mana-mana, pungli di mana-mana. Sistem tidak diperketat, tapi aturan untuk masyarakatnya lebih ketat. Wih, di mana lagi kalau bukan di negara Konoha? Dear Pak Prabowo, saya pemilih Bapak.
saya pemilih Bapak dan saya tidak menyesal memilih Bapak. Saya percayakan negara kita kepada Bapak. Tapi ini saran Pak, nggak usah bikin sistem-sistem baru dulu Pak. Di Indonesia cuma butuh sistem pengawasan ketat Pak dulu. Dibasmi dulu Pak urusan korupsi ini. Urusan korupsi ini difokusin dulu Pak. Darurat korupsi banget Pak. Darurat korupsi. Ya, jangan cuma ditangkap-tangkap aja nih orangnya Pak. Nanti juga di sidang paling dihukum berapa tahun. Iya. Fokus dulu pemberantasan korupsi Pak. Tolong fokus dulu pemberantasan korupsi. Nggak usah fokus ke sistem-sistem baru, nggak usah Pak. Bikin sistem pengawasan agar orang-orang yang berlaku korupsi ini bisa ketangkap dan orang-orang ya yang bekerja di institusi-institusi negara ini tidak bisa lagi melakukan tindakan-tindakan korupsi. Bikin sistem pengawasan ketat Pak. Kalau perlu Bapak merekrut ini orang-orang IT hebat di Indonesia, banyak Pak orang hebat. Kayaknya itu dulu Pak yang dibutuhin Indonesia ini. Itu dulu Oke, Pak. ya, betul, Please betul, Pak betul. Prabowo please. Kan kata gue juga AP dari dulu, udah mendingan kita kalau isi bensin tuh ke Shell aja. Ya, kalau dulu gue mikirnya pertama Shell itu premium gitu ya, lu sabar, nggak diburu-buruin gitu kan, kaca mobil dilapin, terus lu nggak perlu ngantri gitu kan, pokoknya kesannya premium deh. Apalagi lu pada yang mampu beli Pertamax ya, udah mendingan lu pindah aja ke Shell daripada murahan dikit tapi lu dibohongin. Sama Iya aja, sih. rugi bandar saya yang ada. Udah pada pindah aja ke Shell. Bahkan dulu gue punya ya beberapa temen gitu ya yang mobilnya tuh bagus-bagus, menurut gue mobilnya mewah-mewah, itu mereka eksklusif cuman mau isi di Shell, bener-bener nggak mau di pom bensin lain, cuman di Shell doang mereka mau isi. Oh, tak Jadi mau kalau misalnya Pertamina udah ya? mau mepet-mepet nih, udah mau habis bensinnya, mereka harus nyari tuh Shell terdekat tuh di mana gitu, karena menurut mereka nih beda kalau isi di Shell tuh mobilnya dibawanya tuh lebih enak, lebih halus gitu. Sementara gue kan kagak paham ya begitu-begituan, gue pikir sama aja, ternyata bener racikannya beda ya. Meskipun Shell tuh mahal gitu ya, ya wajar, ada harga ada kualitas. Masih nggak apa-apa, masih wajar daripada harga mahal isinya bodong, rugi yang ada. Udah makanya lu pada nih ya, udah kata gue juga pindah aja ke Shell ya, atau pindahlah ke brand-brand yang lain gitu ya. Iya. Daripada Mobile pun kita ada ya. dibohongin mulu. Dari segala berita yang berhubungan dengan korupsi Pertamax, Pertalite, Pertamina, whatever, gue nggak perlu menambahkan apa-apa karena gue rasa udah banyak banget konten creator yang udah viral videonya dan Iya, sudah iya. disampaikan banyak hal, dan gue nggak perlu menambahkan. Tapi untuk ini Bahlil sebut Oh. skema blending BBM tidak menyalahi aturan. Wow. Gue kayak, aduh, kayaknya tuh Indonesia tuh butuh Menteri Human Resource. Ya, jadi Menteri Human Resource ini fungsinya untuk nge-hire menteri-menteri yang kompeten untuk jadi menteri. Gue udah muak banget dengan statement para pejabat di Indonesia, terutama elu Bahlil, lu tuh emang kudu sekolah yang bener, makanya lu sekolah jangan ngambil PSD yang cuma 18 bulan. Wow. Nyogok sih. Waduh. Gue juga gak ngerti ya, lu tuh dapat posisi Menteri Energy and Mineral Resources ini dari mana? Dari education background lo juga udah gak kompeten gitu. Kenapa lo bisa icikiwir tiba-tiba jadi Menteri Energy and Mineral Resources? Tai. Lo mending diem kalau kata gue. Mungkin di sini kita juga bertanya-tanya, kenapa sih di Indonesia itu orang-orang yang memimpin negara, terutama di pusat, di jabatan yang sangat krusial seperti menteri, di sektor-sektor yang penting, itu malah diisi orang-orang yang cukup hanya memiliki relasi dari politisi, dari koalisi, yang tidak terlalu kompeten lah intinya. So kemana orang-orang yang kompeten yang harusnya bisa memimpin negara? Apakah karena tidak diberi kesempatan? Apakah karena tidak mau? Apakah karena sudah kabur ke luar negeri karena tidak diberi kesempatan tadi? Atau benar semua? Permasalahannya kompleks. Tapi yang jelas, hashtag kabur aja dulu yang baru-baru ini sudah digaungkan oleh anak-anak muda ya terutama, itu bakalan menjadi efek jangka panjang. Kita lihat nanti siapa yang bakalan memimpin Indonesia 10-20 tahun ke depan. Ponakan-ponakannya Jokowi, ponakan-ponakannya Luhut, ponakan-ponakannya Bahlil, I don't know. Have a good day Indonesian. Bye. Dengan banyaknya case-case atau problem-problem di Indonesia ini, saya cukup bangga dengan pemimpin kita yang saat ini, Bapak Presiden Prabowo Subianto.
Saya mengatakan ini bukan berarti saya tak bangga dengan pemimpin-pemimpin yang sebelum-sebelumnya, tapi saya sangat salut dan respect kepada pemimpin kita, Prabowo Subianto. Baru menjabat berapa bulan aja sudah banyak koruptor-koruptor tingkat atas yang kena case ataupun kasus koruptor. Dan ternyata setelah ini viral di mana-mana dan begitu masalahnya, kita baru tahu dan juga baru sadar betapa besarnya angka koruptor di Indonesia ini. Karena saya menengok macam negara jiran-jiran kita, macam Singapura berapa puluh tahun lalu itu juga belum maju-maju sangat, belum macam sekarang, miskin juga. Macam China, macam negara Cina sana, dulu pun juga tak seperti sekarang. Sekarang dengan kemajuan teknologi, boleh mengejar AI dan lain-lainnya. Dulu tak. Dulu itu macam Indonesia, macam India dan lain-lainnya yang masih menuju perkembangan, tapi sekarang negara-negara tersebut itu sudah meningkat pesat. Dan ketika saya mencari informasi-informasi macam mana Singapura dan juga Cina itu boleh meningkat pesat ya. Kali ini saya tak menyebut dengan Malaysia, nanti netizen koyak semua. Kenapa di sana itu tingkat kemajuannya itu sungguh cukup cepat? Ternyata ketika saya telusuri dan mendapatkan informasi-informasi tersebut, yang paling utama yaitu koruptor diberantas. Ini sangatlah penting dan ini menjadi PR di Indonesia, karena mohon maaf bukan Indonesia ya, Konoha aja lah, nanti ada yang tersinggung, kita sebut Konoha. Karena begitu banyaknya case-case di negara Konoha, maka dari itu saya ulang lagi, saya itu cukup bangga dengan pemimpin kita yang saat ini, yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Semoga kedepannya semakin banyak lagi orang-orang yang melakukan kasus-kasus koruptor macam ini, dan saya harap orang-orang yang melakukan macam itu hukumannya itu seberat-beratnya. Kalau menurut saya malahan jangan mati, terlalu enak kalau langsung dihukum mati gitu ya. Dihukum aja dimiskinkan, agar video orang itu boleh merasakan macam mana menjadi rakyat miskin, macam mana menjadi rakyat miskin yang sungguh-sungguh sangat susah untuk mencari sesuap nasi, agar dia boleh merasakan apa yang rakyat kecil rasakan saat ini. Karena dia menurut saya ini terlalu egois dan terlalu ambisi dan membesarkan perutnya sendiri, tak memikirkan orang lain dan tak memikirkan rakyat-rakyat kecil lainnya. Di video berikutnya ini ada orang Malaysia lagi, geng. Orang Malaysia itu pelik, yang seharusnya Pertamina itu lebih berjaya daripada Petronas. Pertamina dia hanyalah bayang-bayang jauh Petronas. Itu memang tengok Indonesia berita apa, dia tak boleh nak puji sangat Pertamina. Secara teorinya depa patut lagi kaya orang Malaysia. Besar punya kawasan. Tetapi Malaysia tak pernah ada general jadi Perdana Menteri. So cara kita membawa Katolik depa, siapa dia yang tak pernah jadi tentera jadi presiden? B.J. Habibie, Megawati dengan Jokowi. Yang lain semua general. So general ni depa bukan ke arah business minded sikit. Petronas awal because of the foundation that Mahdi built. Aku tak kata Mahdi ni power ataupun penting ada, tapi because of dia punya polisi dia buat awal, Petronas dah besar, akak dia terlampau kuat. Kita tak boleh nak salahkan siapa dia CEO Pertamina, tapi memang Pertamina tak ada power, dikawal oleh government setiap masa. Erick Thohir kan menteri yang menjaga perusahaan Pertamina bahawa dia kata kenapa Pertamina tak maju macam Petronas. So dia cakap tak boleh compare Petronas dengan Pertamina. Pertamina dia adalah kebajikan untuk Indonesia. Habis Petronas ni tak kebajikan kan? Beza je. Dua-dua kebajikan, yes, membantu negara masing-masing, tapi Petronas dia bagi dividen. Instead dia keluar duit terus bagi kat negeri tu berapa tak, dia bagi untuk dividen. So pandai-pandai lah nak bagi negeri mana. Pertamina ni daripada awal daily operation dia dah kacau. So Pertamina tak boleh nak grow. So dia tak ada power macam Petronas ada. Udah geng, saya capek, saya letih geng mengomentari hal macam ini, karena meskipun kita kasih paham sedetail-detailnya, tak semuanya netizen kita, netizen Konoha itu mau menerima fakta. Malahan yang ada mungkin saya yang dihujat. Jadi saya sarankan korang-korang tulis saja di kolom komentar, nanti kita diskusikan bersama-sama, lalu kita buat video part yang selanjutnya. Oke, sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.